Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik dan hari ini juga Anda dan semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar. Kami kembali lagi ke hadapan Anda dalam bincang hari ini, di mana kali ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sepertinya ini masih banyak harus mendapat perhatian di masyarakat. Ya, tanggung jawab sosial. Tidak hanya pada masyarakat, tapi juga ini kita akan berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Waduh, ini nih kalau kita sudah berbicara ini seperti apa sih? Biasanya kita kenal dengan nama CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama muncul di negara-negara maju dan di Indonesia sendiri melalui keputusan Menteri BUMN mengharuskan bahwa seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan program bina lingkungan. Ada urusannya dengan lingkungannya dan ini ada juga urusannya dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan CSR ini diharapkan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kedepannya juga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tapi, nah ini dia, program yang harus dibuat pastinya harus berdasarkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan fokus kita kali ini adalah terkait dengan masalah lingkungan yang banyak ditemukan di kawasan pantai, khususnya di kawasan pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta yang kali ini masih memiliki masalah dengan pengelolaan sampah. Ini sudah tidak pernah belum selesai sama dengan sekarang ya. Dan disinilah kolaborasi peran antara pemerintah terkait dan juga keterlibatan dari pihak di luar pemerintah seperti BUMN dan juga perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di pantai selatan, kemudian juga apa saja sih sebenarnya kebutuhan prasarana dan juga sarana untuk pengolahan sampah yang ada di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta, dan seperti apa roadmap pembiayaannya dan pengolahan sampah ini nanti dalam jangka pendek yang ada di kawasan pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Kita bahas lengkap karena yang hadir hari ini narasumber-narasumber kami ini sudah kompeten di bidangnya. Kita bisa diskusi bersama hari ini dan yang pasti simak terus acaranya sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, di studio sudah hadir, beliau adalah anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Lili Syaiful Ahmad SP. Assalamualaikum Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak Lili. Nggak bosan ya kita ngomongin masalah pengolahan sampah ya Pak ya? belum bisa ditemukan ininya apa namanya yang pas itu seperti apa, tapi mungkin jadi pertanyaan semua. Betul. Tapi mudah-mudahan kita bisa diskusikan bersama ya, apalagi dengan adanya CSR. Dan satu lagi kalau berhubungan dengan CSR atau social responsibility ini, ada beliau adalah ketua CSR di Kabupaten Bantul dan kalau berbicara mengenai CSR ini beliau sudah pakarnya. Nanti saya akan tanyakan banyak hal ke beliau seperti apa sepak terjangnya sejauh ini membantu khususnya pengolahan sampah di Kabupaten Bantul. Ada Mbak Erwin Yuniati SHMM. Assalamualaikum Mbak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Erwin. Harus semangat. Di sela-sela kesibukan beliau ini ya. Hari ini harus sempat siaran. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai CSR dan korelasinya dengan pengolahan sampah. Betul. Di Kabupaten Bantul. Baik. Kemudian satu lagi, beliau adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Tetap sehat, Tetap semangat, sehat. ayam Iya. tentrem mati nih. Amin. Kalau sudah ketemu positive vibes dari Pak Tri, begitulah ya. Yang pasti untuk hari ini Pak Tri kita akan membahas satu masalah yang semuanya juga bertanya-tanya gimana sih cara menyelesaikannya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan pemerintah nanti bekerja sama dengan teman-teman BUMN dan juga perusahaan-perusahaan. Nah, sebelum ke sana saya mau ke Pak Lili dulu. Pak Lili, sebelum saya berbicara mengenai regulasinya apa, kemudian nanti pengawasannya bagaimana, pendanaannya seperti apa. Saya pengen dari Pak Lili sendiri dari Komisi C melihat kondisi yang ada di Pantai Selatan terkait dengan sarpras pengolahan sampah seperti apa Pak Lili? Sesuai dengan visi misinya Pak Gubernur dan arah tujuan pembangunannya kan di halaman depan kita ini kan pesisir selatan. Ya. Jadi ada Gerbang Bantul ya. Ada Bantul, ada Kulon Progo, ada Gunung Kidul. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita semua bahwa sampah otomatis akan muncul banyak. Ya. Apalagi kita akan menggeliatkan masalah pariwisata dan sebagainya. Nah, persampahan di pesisir selatan ini menjadi perhatian khusus kita semua dan beberapa kali kita memang menginisiasi dari Komisi C. Di periode yang lalu kita juga menginisiasi bagaimana
penyelesaian sampah tidak hanya di pesisir selatan, tapi di seluruh DIY. Ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar kita bahwa pemerintah DIY yang di mana di dalamnya ini ada banyak kampus dan sebagainya. Kalau berkaitan nyambungkan dengan konteks CSR, mestinya kita bisa mengajak semua pihak untuk bagaimana menyelesaikan persampahan di DIY, termasuk yang ada di pesisir selatan, ya kan? Jadi hal-hal ini perlu kita geliatkan dan saya yakin teman-teman kita yang ada di kampus, Bapak Ibu yang mengelola kampus-kampus tersebut juga pasti punya perhatian khusus dan mereka juga bisa mencari pendanaan untuk bagaimana penyelesaian sampah yang ada di DIY. Ini kita dorong terus dari Komisi C untuk bagaimana menyelesaikan sampah ini. Dan mana dulu toh yang mau kita selesaikan? Karena kita semua ini kan penghasil sampah. Betul. Nggak ada yang tidak menghasilkan sampah. Selama masih hidup ya? Iya. Semua makhluk hidup, semua masyarakat ini menghasilkan sampah. Nah kalau solusinya sebenarnya banyak yang bisa diselesaikan. Salah satu kalau kita berbicara tentang CSR, kita berkali-kali juga mendorong dan waktu itu ditangkap oleh Biro PIWP untuk melakukan sebuah kajian sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 18, pasal 1415 itu jelas sekali di situ tafsirnya mengatakan bahwa semua produsen atau perusahaan penghasil sampah itu wajib menyelesaikan sampah yang ditimbulkan. Iya. Tapi di lapangan regulasi itu sudah... Ini belum ada regulasinya. Belum ada. Regulasinya belum ada. Satu yang kami temui di pemerintahan Bali, itu pakai pergub, tidak pakai perda, dan akhirnya beberapa perusahaan-perusahaan itu berminat atau melakukan sebuah kegiatan yang memunculkan bank-bank sampah dengan pendanaan CSR. Tidak mengganggu APBD, ya kan? Jadi dari CSR tersebut dan kemarin dari Biro PIWP sudah lakukan kajian, tapi ini memang belum sampai ke tataran perda atau pergub. Jadi kalau berbicaranya itu kan misalnya Nyun Sewu ini Mbak Erwin sama Pak Tri mungkin akan mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah. Nah kita cari solusinya. Dan itu solusinya apa? Jelas ada itu di Undang-Undang 18, walaupun itu sudah expired ya, udah terlalu lama. Tapi masih relevan kan sampai sekarang? Masih relevan dan kita dorong lagi ada perda sampah waktu periode yang kemarin kita dorong tapi sepertinya ditunda. Nggak tahu ya alasannya apa? Ya ditunda untuk mungkin akan ada kajian NA-nya di tahun 2026 ini, kemudian nanti baru digelurkan di pansus atau perda rancangan perda yang berikutnya di 2026. Tapi pada intinya kita dorong terus. Kalau kita ini tidak punya duit, kita akan cari solusinya apa? Ya kan? Jadi kalau misalnya ada banyak sekali orang pihak ketiga atau orang-orang di luar DIY itu datang ke DIY akan mencoba menyelesaikan sampah di DIY. Tapi sampai hari ini juga memang belum saya tidak ngerti apakah karena peraturan daerahnya yang belum kuat? Mungkin itu atau karena kurang tegas di lapangan. Yang ada hal-hal yang lain. Baik, ya. Tapi paling tidak sudah ada pemikiran untuk ke sana ya, Pak ya. Ya, oke, baik. Nanti kita teruskan, Pak. Saya mau ke Pak Tri dulu. Pak Tri, kalau kita berbicara mengenai sampah ini kebijakan, strategi dan segala macamnya ya, Pak ya. Hari ini kita fokus ke Pantai Selatan gitu. Dan ini memang menjadi kewenangan dari DIY aja, Pak. Kenapa di sana, Pak? Sangat mendesak sekali kah? Iya. Tadi Pak Lili menyampaikan bahwa halaman depan kita itu selatan. Itu mendesak itu ya, Dan kalau kita bicara soal selatan, kita punya 70 km panjang pantai di Gunung Kidul, sekitar 15 km di Bantul, dan 20-an kilometer di Kulon Progo. Itu yang harus kita jaga. Dan konsep kita kan green economy, blue economy. Dari green ke blue. Itu berarti kawasan pantai menjadi penting. Dan itu terkait dengan darat juga. Kita lihat sekarang sampah di pantai selatan. Sumbernya dari mana? Yang pertama, tentu aktivitas di pantai selatan. Seperti yaitu wisata aktivitas ya, wisata. termasuknya. Yang kedua, aliran sungai.
yang mengalir ke selatan. Dari Sleman, dari kota, utara nih. Ya kan? Gitu. Jadi bukan hanya masyarakat di pantai selatan yang menyebabkan ada sampah di sana, tapi juga ada masyarakat di tempat lain yang langsung atau tidak langsung menyumbang sampah ke sana, termasuk dari luar DIY lewat wisatawan tadi. Nah, tentu kemudian kita rinci lagi jenis sampahnya seperti apa. Sampah makanan yang organik, sisa-sisa makanan itu sekitar ya sampai 40% makanan itu. Berarti sudah dikaji sedemikian rupa ya? Kemudian yang non makanan, ada plastik dan sebagainya, juga kemasan-kemasan botol mineral dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita juga kembali ke masalah tanggung jawab perusahaan. Karena sebagian besar sampah yang berbahaya itu kan plastik yang daur ulangnya bisa ratusan tahun. Dan itu semakin besar jumlah sampah plastik itu. Saya kok punya ide tapi sangat liar ya. Ada semacam cukai plastik gitu ya. Oh iya. Oke. Cukai plastik. Jadi pengguna plastik itu harus bayar mahal karena dia mencederai bumi ini. Yang rokok aja ada cukainya kan? Iya betul. Kan tidak sejahat plastik. Begitu ya. Asap rokok kan cuma bulanan bisa hilang ya. Saya bukan membela perokok ya. Yang plastik ratusan tahun gitu. Mestinya ada cukai plastik. Oke. Tapi bukan hanya ide liar Bapak itu sudah pemikiran saya sudah lama. Tapi kok nggak jalan-jalan ya? Gimana caranya ya? Gitu. Mungkin nanti lihat Pak Dewan bisa ya. Dan standar apa? Standar sampah plastik itu kalau bisa mengurangi itu memang perusahaan tersebut menjadi iklan tersendiri bagi perusahaan tersebut mestinya. Sebagai contoh perusahaan minuman penghasil plastik nih dia penghasil plastik yang afiliasinya standar Eropa itu sampai mengurangi segel plastiknya. Jadi kan ada tutup, kemudian ada segel plastik dengan resiko bahwa mungkin debunya bisa masuk ya. Tapi kan ada kehigienisannya tidak berkurang, tapi dia mengurangi itu. Mempertipis plastik dan sebagainya. Tapi kemudian masuk di sini ada perusahaan yang saya tidak menyebut merek yang botolnya itu tidak bisa digunakan lagi, tapi sekali pakai. Dan itu dijadikan iklan bahwa kami lebih higienis daripada itu. Nah ini ini standar lagi, ini perang dagang ini. Betul. Antara lingkungan hidup dengan kemauan kita. Nah ini berarti perlu strategi nih Pak untuk juga ikut melibatkan CSR dalam hal itu. Khususnya perusahaan-perusahaan mereka yang menghasilkan plastik itu kalau kita kumpulkan sama-sama botol, kemudian galon dan sebagainya, harus beli tinggi. Dikembalikan kepada mereka. Tapi itu bisa tidak Pak dilakukan di DIY jika nanti memang sudah ada perdanya atau pergubnya gitu Pak? Ya kalau DIY karena perusahaannya itu tidak hanya di DIY kita menginginkan dari inisiatif DIY bisa diangkat ke lebih yang tinggi lagi. Baik. Nanti akan kita lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami masih akan berbicara mengenai kebijakan peran CSR dalam pengurangan sampah tentunya di kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesaat lagi dalam bincang hari ini. Korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa kita tolerir, mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai apalagi bentuk yang terbesar. Sesungguhnya semuanya akan merusak diri kita, merusak masyarakat kita, merusak negeri tercinta ini. Jauhkan korupsi dari lingkungan kita. Pastikan diri kita tidak berbuat korupsi. Jaga selalu Jogja tetap istimewa. Korupsi itu buruk. Korupsi itu kotor. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu haram. Korupsi itu keren. Di mana rajanya bersepi di kaburan, demi yang singgah sana bermartabat.
Korupsi itu memalukan. rakyat memayu hayu ning bawono saka zaman perjuangan nganti merdeka. Indonesia istimewa bukan hanya daerahnya tapi juga karena orang-orangnya. Kami dari Biro Pengelolaan di seluruh wilayah dan pemilihan pemerintah siap jadinya dengan tegas tolak korupsi. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu hayuning bawono. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami sedang membahas mengenai seperti apa sih kebijakan peran CSR dalam pengurangan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Khususnya yang kita bahas hari ini adalah kawasan Pantai Selatan. Karena tadi Pak Tri menyampaikan ini bukan hanya sampah dari kegiatan yang ada di Pantai Selatan, tapi juga bisa kiriman dari mana-mana gitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya strategi kemudian kebijakan dari teman-teman tentunya dari pemerintah supaya permasalahan sampah ini segera selesai dengan melibatkan CSR? Mungkin sudah ada pandangan Pak atau mungkin sudah melakukan Pak Tri, teman-teman di pemerintahan ini? Ya, tentu kami harus mengakui CSR yang dilakukan di DIY ini lebih ke karikatif ya, masih ke karikatif. Maksudnya gimana tuh Pak? Karikatif ke simbolik kayak gitu. Belum berkelanjutan. Baik. Jadi ada hari bumi, kemudian ya kita ada seremoni seperti itu, tapi belum berkelanjutan. Kelanjutannya apa nggak tahu kita. Oke. Nah ini nih. Tapi kalau yang satu ini saya bisa membantah Pak, karena Mbak Erwin sudah membuktikan bahwa itu berkelanjutan. Mbak Erwin sebagai Ketua CSR Kabupaten Bantul, Mbak Erwin ini kegiatannya sudah banyak sekali dan di CSR ini merangkul banyak perusahaan ya Pak, Mbak ya. Nah kalau kita berbicara mengenai yang dilakukan teman-teman CSR Bantul, mungkin bisa cerita dulu Mbak, apa yang sudah dilakukan sejauh ini terkait dengan pengolahan sampah? Ya, jadi kebetulan di Kabupaten Bantul memang sudah terbentuk forum CSR ya, dan di situ kita mengkoordinir dari CSR yang ada di perusahaan, baik perusahaannya itu yang ada di wilayah Kabupaten Bantul maupun perusahaan BUMN yang tingkatnya nasional. Jadi sudah disampaikan Pak Lili, Pak Tri bahwa sampah itu kan bukan hanya didapat di kawasan tersebut saja, tapi bisa kiriman dari manapun gitu ya. Dan kami teman-teman dari perusahaan baik BUMD, BUMN, bahkan asosiasi di Kabupaten Bantul itu 2 tahun terakhir ini sudah peran aktif dalam penanganan sampah, karena di 2 tahun kemarin itu Bapak Bupati ngendika bahwa adanya darurat sampah gitu Pak. Nah, walaupun di forum CSR itu sebenarnya sudah punya program ya, program intinya apa gitu sudah ada program, tapi karena ada instruksi katakanlah bahwa darurat sampah, kita pun langsung
mengordinir bahwa dana-dana CSR itu bisa kita alokasikan ke pengelolaan sampah dan itu sudah kita buktikan di beberapa titik saat itu. Jadi kita koordinasi dengan DLH karena mungkin data-data itu kan yang lebih tahu dari DLH. Kita dari perusahaan kan tidak begitu paham ya itu. Akhirnya kita koordinasi dengan DLH dan titik-titik mana yang memang itu urgent untuk ditangani sampah tersebut. Karena kalau kita asal memberi saja tapi tidak tepat pada sasaran, akhirnya alat ataupun apa itu juga akan muspro kan gitu Mbak. Nah dari DLH kemarin mengajukan ada memang beberapa titik yang itu urgent kayak misalnya di Buwosari, kemudian di Manguntapan sendiri. Nah kita langsung gerak dan alhamdulillah dari instruksi yang disampaikan bahwa darurat sampah itu katakanlah 100% gitu. Di saat itu dalam 3 bulan sudah dari CSR bisa menangani 80%. Sudah mengcover itu ya? Mengcover 80%, walaupun memang peran aktif dari perusahaan belum bisa maksimal 100%. Tapi dari perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan besar dan banyak juga dari asosiasi, karena asosiasi ini kan menaungi pelaku-pelaku usaha baik besar maupun kecil, kita langsung gerak ke situ. Gitu, artinya gercep ya ini teman-teman dari CSR Kabupaten Bantul ya. Jadi kalau untuk sinkronisasi dengan pemerintah, kemudian dengan CSR itu sendiri, kalau di Kabupaten Bantul ini sudah berapa yang bergabung di CSR Bantul Mbak? Kalau forumnya sendiri ini kan kita kayak semacam pengurus gitu kita yang mengordinir. Itu ada perwakilan dari BUMN, ada perwakilan dari asosiasi, ada perwakilan dari perusahaan swasta, ada perwakilan juga dari BUMD. Tapi kalau yang sudah tergabung CSR-nya itu katakanlah bisa kita data, sudah bisa masuk itu ya sekitar ada 75 perusahaan Mbak yang di Kabupaten Bantul. Karena kita di forum ini memang aktif melakukan koordinasi. Jadi di forumnya sendiri kita setiap 3 bulan ada koordinasi, katakanlah CSR mana yang belum masuk nih gitu. Nah kita pun aktif mengadakan kayak silaturahmi gitu dan 1 tahun sekali kita mengadakan menemukan antara masyarakat pemohon kebutuhannya seperti apa dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita forum ini istilahnya hanya sebagai jembatan saja. Dan itu yang menjembatani teman-teman di CSR Bantul. Teman-teman. Jadi kemarin juga kita lakukan biasanya kita lakukan di akhir tahun karena untuk program tahun berikutnya dan biasanya kita lakukan sebelum bulan September. Karena saya sedikit banyak tahu bahwa dari perusahaan terutama BUMN BUMN itu membuat kayak program CSR-nya tahun ke depan itu mau dikemanakan, itu biasanya sebelum bulan September. Oh, makasih bocorannya. Nanti saya bikin proposal. Habis ini tahu deh tadi. Jadi kita di bulan bahkan sebelum September atau sampai September lah katakanlah bulan September itu kita mengundang dari beberapa perusahaan baik BUMN, BUMD kurang lebih sekitar 75 perusahaan yang kita undang. Kemudian kita memilih perwakilan dari masyarakat, kelompok masyarakat yang katakanlah mau mengajukan CSR-nya tersebut. Mengakses itu untuk presentasi Mbak. Jadi harapannya tidak ada tumpang tindih yang kadang kan ada sekelompok masyarakat, satu saja gitu, sekelompok masyarakat mengajukan pengajuan CSR-nya itu di beberapa perusahaan BUMN. Karena itu nyoba kali Mbak Erwin. Mana ya yang mungkin kira-kira coba-coba gitu ya. PTA, PTB, PTC. Nah ternyata dari semua yang diajukan 5 perusahaan katakanlah itu bisa cair semua. Akhirnya kan terfokus di satu kelompok tersebut. Tapi dengan adanya koordinasi ini dan bahkan di Kabupaten Bantul kan sudah kita launching namanya SIP Mbak. Apa tuh, Bu? Sistem Informasi Terpadu untuk CSR. Jadi ada yang mengajukan masuk di sistem tersebut, dari perusahaan yang memberi pun bisa melihat mana-mana yang mengajukan yang membutuhkan dan mau diberikan kemana itu juga bisa masuk terlihat di situ. Nah akhirnya kan terlihat ternyata kelompok masyarakat ini sudah katakanlah diberi CSR dari perusahaan besar ini, otomatis yang perusahaan ini bisa dialokasikan ke yang lain. Gitu. Supaya terarah gitu ya, dan sesuai apa yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau dari saya ke Pak Lili lagi, kalau dari DPRD saya mau nanya, masyarakat pasti akan bertanya, kira-kira ada dananya nggak sih sebenarnya untuk pengolahan sampah, untuk sarprasnya sendiri yang nanti bisa digunakan? Karena kan ini kerjasama dengan CSR ya Pak Lili ya. Artinya kan pasti ada dana juga nih dari pemerintah.
misalnya nih, wah dari pemerintah cuma sekian persen, kekurangannya nanti kita cari deh dari CSR gitu. Ada nggak sih Pak? Dana apa itu, buat apa? Dana untuk pengelolaan sampah, misalnya untuk pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Mestinya ada. Iya. Ya, mestinya ada. Dana-dana tersebut kan pasti ada. Hanya saja kan begini, yang kalau kita mengapresiasi ya Bantul sudah lakukan itu. Iya. Pertanyaannya untuk Bantul sudah ada perdanya belum? Oke. Atau perbubnya sudah ada belum? Oke. Jadi jangan sampai kita juga tidak ada payung hukumnya dalam, ada dasarnya ya, Pak? Tidak ada dasarnya dalam kita melakukan sebuah proses kegiatan tersebut. Kalau ada payung hukumnya kan jelas. Yang mau kita minta berapa, dapatnya berapa, itu sesuai gitu kan. Nah, apa yang kita dorong di DIY itu kan itu sebenarnya. Di pemerintah DIY itu kita dorong agar supaya ada perda tentang itu, perda yang berkaitan dengan itu, karena landasan hukumnya jelas. Iya. Jadi kita mau jalan seperti apa, aman. Jadi dan kita tidak terpatok kepada perusahaan ini ada di Jogja atau tidak. Bisa dari luar pun nggak masalah. Nggak masalah, karena mereka berdagang di Jogja. Mereka Betul. menjadi penyedia barang di Jogja. Jadi kita jangan, misalnya gini ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi masalah, jangan jadikan masalah. Misalnya, wah ini perusahaannya tidak di Jogja. Ya, saya nggak peduli ini perusahaan di Jogja. Tapi kan kalian dagang di sini kan gitu. Hmm. Dan itu ya tentu, dan saya yakin teman-teman kita, para pengusaha, penghasil barang, itu juga mereka sudah membuat ketentuan itu. Aturannya jelas kok. Jadi perusahaan dimanapun itu saat mereka membuat sebuah produk barang yang ada kemasannya misalnya. Mereka sudah memikirkan ini nanti pengolahan lingkungannya aturannya seperti apa ada, ya? bahkan aturannya. Nanti silakan dikaji. Saya tadi kemarin baca tentang itu, ada mereka di Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang 18 itu ada semua aturannya. Nah mungkin di situ nanti akan ada di peraturan pemerintah secara detailnya. Jadi harus diperkuat dengan peraturan pemerintah yang ada. Ya, jadi apa yang dilakukan Bantul ini sudah baik. Ya kan? Tinggal payung hukumnya ada nggak? Tinggal payung hukumnya ada belum kan gitu. Kalau belum ada, sebaiknya dibuat. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan Mbak Erwin dan kawan-kawan ini menjadi sebuah hal yang sasarannya tepat. Kan bisa jadi kita ketemu dengan ini, mohon maaf ya, ketemu dengan perusahaan tertentu, tapi dia mengatakan saya tidak ada untuk itu. Kalau kita sudah ada kriterianya, kejelasannya, semuanya kan Anda harus menyiapkan sekian, itu angkanya jelas. Tidak sekedar kayak orang patungan gitu loh. Kesannya orang patungan. Nah, jangan-jangan di situ. Nah, terus pertanyaan selanjutnya begini, untuk Bantul dan untuk teman-teman yang lain yang sudah berjalan. Teknisnya apa? Konkretnya apa itu kan? Karena kan kadang-kadang masyarakat ini meminta, tapi secara kajian sebenarnya itu nggak tepat sasaran. Nah, perusahaan ya seneng-seneng aja ngasih duit. Yang penting saya sudah ngeluarin uang. Kayak menggugurkan tanggung jawab, menggugurkan kewajiban ya. Iya. Nah, saya coba komparasi lagi dengan apa yang terjadi di Jakarta. Di salah satu, kalau di sini kan waktu itu kan di Piungan ya, tentang apa tempat sampah pengolahannya, TPST-nya. Di Jakarta itu ada, di Bantar Gebang itu salah satu penyelesaiannya. Itu pergub keluarnya. Beliau Pak Gub itu waktu itu bikin pergub, penyelesaiannya dengan apa? Dengan kita masuk di tataran teknis ya Mbak ya. Dia pakai maggot. Pakai maggot. Dan waktu itu saya dengar di DIY ini dapat CSR yang kaitannya dengan maggot, tapi masuknya baru di kota. Ya. Maggot itu kalau bicara tentang penyelesaian sampah yang organik itu selesai. Kalau tadi Pak Tri mengatakan bahwa sampah itu dari mana saja, termasuk sebenarnya dari laut sendiri itu sampah muncul, baik anorganik dan organik. Misalnya ada ikan mati, itu kan organik. Kalau melangsung bisa dimakan nggak apa-apa, tapi kalau busuk di jalan kan nggak bisa dimakan. Nah hal itu saya usul aja ini sama Bantul sekalian ya, kalau seandainya ini mumpung ketemu sama bosnya kan. Bosnya CSR. Iya, kenapa enggak? Itu konkretnya bikin tenaga. Kita cari para tenaga khusus
yang menyelesaikan tentang ini, terus kemudian di objek-objek wisata itu ada bak khusus yang penyelesaian sampah organiknya dengan contohnya misalnya maggot. Iya. Karena nggak berbau setelah itu. Tapi itu bisa dibuat peraturan nggak sih Pak sebenarnya? Mestinya bisa. Sakit ya? Mestinya bisa. Jadi tidak perlu dari provinsi dulu bikin baru nanti perda turunannya. Bisa. Jadi bisa dari undang-undang langsung bisa perda turunannya bisa ya. Bisa. Jadi ya kelatak yang isi buah salak yang keras itu kena maggot hilang. Iya betul. Dan itu nanti bisa jadi kompos. Betul. Ya. Ini multiplier efek lah. Nah ini berarti urusannya adalah kita harus ke masyarakatnya. Karena kalau sudah fasilitas ada, peraturan ada, tapi masyarakatnya belum paham bagaimana melakukan, ini juga tidak akan berjalan. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Menarik membahas yang ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Yogyakarta dibangun dengan kemegahan alam. Perjanjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa berkomitmen untuk selalu menolak korupsi. Tolak korupsi! Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Bincang hari ini kita lanjutkan lagi mengenai kebijakan dari CSR, perannya seperti apa dalam pengurangan sampah khususnya di kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan gerbang depannya DIY. Saya ke Pak Tri lagi. Pak Tri tadi sudah bahas banyak hal ya. Mbak Erwin dengan CSR Bantulnya, Pak Lili dengan studi bandingnya ke tempat-tempat lain dan itu bisa diterapkan di DIY begitu. Sekarang kalau dari pemerintah sendiri Bapak, bagaimana sebenarnya upaya pemerintah untuk menyelenggarakan koordinasi, kemudian pembinaan, apalagi tadi Pak Lili sampaikan, yuk di-hire orang-orang yang memang dia berkecimpung di bidangnya, begitu ya. Apakah ini sudah dilakukan dan bagaimana ke depannya Pak Tri? Ya, di Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah Baperinda sekarang, baik di DIY maupun di kabupaten kota, itu merupakan simpul koordinasi dari CSR, sehingga mulai dari sisi perencanaan bisa diorkestrasi dari Baperinda itu.
di DIY maupun di kabupaten kota semuanya. Ya. Jadi bukan berarti Baperinda itu yang ngumpulin duit enggak, ya, tapi ngumpulin rencana-rencana aksi yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Ya. Tapi perlu kami tekankan lagi yang disampaikan Pak Lili tadi, jangan sampai perusahaan itu merasa wes sah nek wes memberikan duit sekian, padahal duitnya itu juga nggak seberapa Jo, tapi udah sah. Mestinya output dan impactnya sejauh mana, bukan masalah setor iuran, enggak, tapi outputnya seperti apa. Jangan sampai nggak sebanding dengan yang dirusak gitu ya. Seperti itu. Seperti misalnya yang jadi keluhan itu pampers bayi sekarang. Betul. Itu sulit banget dengan Betul. Banyak sekali mau dan tidak mau dibakar ya, Pak ya. Karena nggak mungkin Pak kalau misalnya kita buat pot gitu bisa, tapi kan nggak mungkin ya terlalu banyak. Saya mau ngomong pampers wanita nggak berani ya, pampers bayi aja yang sejenis itu luar biasa. Oke, baik. Nah kemudian kalau pertanyaan dari masyarakat seperti ini, lah pemerintah aja belum memberikan fasilitas yang memadai kok untuk pengolahan sampah sendiri. Bagaimana masyarakat nanti bisa mengaksesnya? Nah itu seperti apa Pak kalau dengan kondisi seperti itu? Sebenarnya kami cukup teknologi, cukup duit, namun ketika akan membuat tempat pengolahan sampah itu biasanya masyarakat menolak. Silakan di tempat lain. Ini kunci pertamanya. Kalau masyarakat tidak menolak sudah selesai tahun-tahun yang lalu, tapi karena masyarakat menolak itu kemudian kami perlu dialog. Nah, mengapa masyarakat menolak? Ya, karena memang mungkin secara politik bergeningnya lemah ya, kepala daerah itu. Kok khawatir dipilih meneh kan gitu. Korelasinya ke politik gitu ini. Padahal itu kan kewenangan di kabupaten kota. Betul. Bahkan Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa diwangi oleh anggota dewan loh itu. Masyarakatnya. Kami repot gitu. Iya. Kewenangan kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota sendiri turun lagi, kelurahan harus bisa menyelesaikan. Tapi yang terjadi di lapangan kalau Bapak melihat seperti apa? Karena ini juga urusannya kan sama Pantai Selatan ya Pak ya. Kalau misalnya itu dibikin tidak hanya kawasan yang luas untuk semuanya, tapi khusus aja nih kawasan ini tempatnya di sini, kawasan ini tempatnya di sini. Jadi lebih terkotak-kotak itu gimana Pak? Saya izin cerita, saya tahun 2022 ke Denmark. Tentang pengelolaan energi baru terbarukan. Pada saat itu ketika keluar dari bandara banyak baliho besar, Denmark the big zero. Oke, zero dalam hal? The big zero, nol besar. Kalau nol kan bahasanya elek ya. Oke, iya. Ternyata saya tanya pada sopir taksi apa maksudnya itu? Iya. The big zero. Zero dalam masalah sosial ketenaga kerjaan, sekaligus zero dalam emisi gas. Seperti itu ya? Seperti itu. Jadi maksudnya dari Bali. Untuk menyelesaikan masalah lingkungan, sekaligus menyelesaikan ketenaga kerjaan. Masalah masyarakat. Sehingga walaupun Denmark itu negara yang maju, untuk pemilahan sampah masih manual, padat karya. Jadi sekaligus untuk mengurangi masalah sosialnya. Jadi lingkungan hidup, masalah sampah, ini tempat yang sangat bagus sekaligus untuk menyelesaikan masalah sosialnya. Artinya jadi masyarakat, misalnya desa itu akan menyelesaikan masalah kebersihan di desa, pasti masalah tenaga kerjanya bisa selesai di situ kok. Cuma masalah mau bayar apa enggak. Nah kadang-kadang kita kalau soal sampah itu dianggap barang yang murah. Padahal mahal loh. Kita ngolah sampah itu minimal per ton ya Rp400.000 per ton. Minimal itu. Jadi sebenarnya jadi proses ekonomi sekaligus menyelesaikan kebersihan dan lingkungannya.
Oke, dan masyarakatnya. Iya. Jadi istilahnya kayak membuka lapangan kerja juga untuk Betul, masyarakat, iya. gitu ya. Ya, itu kira-kira yang ada di Denmark itu bisa diaplikasikan nggak ya di Saya yakin Indonesia? bisa. Wong di Jogja negara dulu maju deh, Pak, saja nggak usah bisa. Indonesia. Bisa ya, di tingkat-tingkat desa bisa saya yakin. Iya, iya. Oke, Tapi baik. tentu saja ada kepercayaan masyarakat Ya. dan kemudian ada power yang cukup untuk melaksanakan itu. Iya. Ya. Oke. Mbak Erwin melihat ini seperti apa? Mbak Erwin sudah ada pencerahan lagi dari Denmark seperti itu. Jadi mungkin kedepannya CSR dari Kabupaten Bantul mungkin ada apa ya namanya target atau rencana gitu. Khususnya mungkin di Pantai Selatan. Kalau untuk Kabupaten Bantul kayaknya sudah mencakup hampir semua ya 80% ya. Nah ada rencana nggak untuk yang di Pantai Selatan ini punya bayangan apa gitu teman-teman CSR Bantul? Iya pastilah Mbak. Jadi tadi sedikit menjawab dulu dari Iya, Pak Lili. beliau, Iya. Pak Lili. Memang di Kabupaten Bantul sudah ada perbuknya Pak, nomor 7 tahun 2020 bagaimana untuk tanggung jawab tentang Pengolahan sosial sampah, tersebut. ya. Iya, bukan hanya pengelolaan sampah, Mbak, Tapi tentang CSR-nya oh tersebut. CSR-nya, Jadi, oke. setelah itu, jadi kami terbentuk forum itu bagaimana mengedukasi dari perusahaan-perusahaan tersebut juga. Jadi biar karena seperti yang disampaikan Pak Tri sama Pak Lili tadi, jangan sampai perusahaan hanya mengesahkan ya Pak, tanggung jawabnya. Menggugurkan tanggung jawab ya, Pak. CSR ya sudah asal diberikan saja, Iya, tapi iya. kemanfaatan dan kelanjutannya seperti apa kan perlu, makanya ada perbuk itu dan dibentuk forum tersebut. Dan sebenarnya forum CSR ini kan juga dari tingkat provinsi sampai kabupaten semuanya ada. Tinggal bagaimana kabupaten-kabupaten tersebut menjalankannya kan kayak gitu. Jadi memang di forum CSR Kabupaten Bantul kita setiap tahunnya memang ada tema, yang kita tangani. Kayak misalnya ya darurat sampah. Dan sampah itu akan selalu, karena dari tahun ke tahun tidak katakanlah belum bisa terselesaikan. Nambah terus nggak ngurang. Nambah terus, dan mungkin itu juga sebenarnya menjadi PR masyarakat semua. Jadi bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah saja, kemudian tanggung jawab perusahaan saja, karena yang dianggap yang membuat sampah itu adalah perusahaan-perusahaan. Sebenarnya dari masyarakat sendiri juga setiap harinya menciptakan sampah. Kalau itu katakanlah yang disampaikan Bapak Tri tadi, tiap kalurahan atau lingkup kecil dari RT, kemudian Dukuh bisa menyelesaikan sampahnya sendiri dari edukasi masyarakat di rumah tangganya itu, saya pikir itu juga akan lebih cepat ya Pak untuk menyelesaikan masalah sampah baik di seluruh DIY, di Pantai Selatan maupun dimanapun. Karena Pantai Selatan kan hanya sebagai imbas juga, kiriman dari mana-mana gitu. Dan kami di forum CSR kemarin sudah kita bahas karena kebetulan belum lama kami dikumpulkan, diundang untuk membahas ini di provinsi, dan insya Allah nanti Kabupaten Bantul juga akan gerak untuk memfokuskan di situ, walaupun kita sudah ada tema sebenarnya yang tahun ini itu diminta dari Pak Bupati ya, dari Pak Bupati itu masalah stunting. Tapi kan stunting itu juga luas juga ya Pak, tidak monoton hanya anak-anak stunting kita berikan gizi atau kita dampingi selesai, tidak. Kalau tidak kita edukasi dari akarnya sebenarnya kenapa jadi stunting, itu kan dari lingkungan juga, dari keluarganya juga. Nah, kita kemarin sudah mencoba survei dari beberapa titik-titik stunting itu, dan ini sudah ada actionnya Mbak. Kita sudah gerak, kita membantu untuk penanganan stunting, dan untuk penanganan sampah tentu itu masih menjadi PR dan akan lanjut juga. Baik, karena ini ada mandat dari provinsi, ya tetap harus dilaksanakan. Apalagi Pantai Selatan banyak juga di Bantulnya ya. Iya, dan kemarin kita pun di forum CSR yang dikumpulkan di provinsi itu dari beberapa kabupaten dan kota, kita pun mengusulkan bagaimana forum CSR tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota itu ada koordinasi terus. Jadi jangan sampai katakanlah berdiri sendiri seolah-olah forum CSR Bantul ya PR-nya sudah selesai Bantul saja. Nah, Sleman ya sudah Sleman, seperti yang disampaikan Pak Lili tadi. Jadi kalau bisa ya DIY ini menjadi PR kita semua, dan programnya kita katakanlah kita satukan. Nah, kita mulai dari kabupaten dan kota masing-masing. Nanti baru secara keseluruhan. Ya, gitu. Pak Lili, yang paling krusial apa Pak? Bikin perdanya dulu, menegakkan aturannya dulu, atau masyarakat bergerak dulu dari bawah? Karena kalau kita berbicara mengenai pengolahan sampah, ini banyak kayak LSM, bank sampah mandiri yang mengolah sampah dari bawah, itu sudah jalan gitu Pak. Yang paling bisa dilakukan sekarang untuk pengelolaan sampah di Pansela, mana dulu Pak? Kalau pemerintah bikin perda ya kelamaan. Cuman bagaimana kalau tidak ada payung hukumnya, pemerintah akan incar langsung ke
di situ. Ngeluarin duit ya enggak bisa Pak ya, dari temuan. Betul. Kayak zaman ada gempa, itu karepe ape. Pemerintah ngewangi duit ngasih ke masyarakat, tapi enggak ada landasan hukumnya, akhirnya pada masuk. Temuan ya Pak ya, ada yang diesel juga gitu. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan? Kalau memang format CSR ini sudah dilakukan, saya pikir justru dari CSR ini melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat. Kalau saya sih konkretnya begini aja ya. Di pesisir selatan itu dimulai dari restoran, penginapan, itu semua dikasih himbauan dengan konsep CSR ini, terus dikasih bak, dikasih modal apa namanya? Ini cara mengolah organiknya. Cara mengolah gitu ya? organiknya, dikasih bibit magotnya. Selesai itu. Itu konkret itu. Jadi hal kecil tapi konkret itu. Jadi paling tidak satu hotel, satu penginapan, satu restoran itu semua sudah bisa ngolah sampah yang organiknya. Mengolah sendiri. Selesai di tempat selesai dia. di tempat gitu dia gitu kan. Dan kalau kita teruskan, kenapa tadi di awal saya bilang multiplier effect, itu dari maggot juga bisa buka tanah makan ternak, ternak dan ikan, ternak dan ikan. Karena saya sudah lakukan itu gitu loh. Jadi kami ini di keluarga di rumah juga sudah ada ikan, ada kolam ikan, ada ayam. Ya salah satu ngasih makannya ya pakai maggot kan gitu. Iya. Selesai ya. Berarti kalau misalnya semua rumah tangga seperti Pak Lili aman loh itu. Iya, sebenarnya selesai loh. Tinggal kita berbicara masalah anorganiknya seperti apa. Nah, organiknya saya punya teman yang kemarin mau maju wakil bupati tapi nggak jadi. Mas Wahyudi, Panggungarjo, itu kan teman sama saya ya. Itu saya teman kenal. Saya beberapa kali datang ke sana di Goa Sari juga ada tuh ya. Ada, Goa Sari ada. Itu dekat Pondok Pesantren Alimdad ya. Itu yang di Alimdadnya kan teman saya juga, itu Gusnya teman dekat sama saya. Di dua tempat ini saya juga sudah lakukan survei. Dan itu multiplier effect gitu kan. Nah, ini sudah muncul dari masyarakat. Jadi kalau beberapa Pak Lurah itu mereka mengatakan bahwa semua selesai di tingkat kelurahan. Seperti ide dari Pak Tri tadi kan. Kalau ini selesai di rumah tangga, keren lagi sebenarnya. Ini nggak bau betul loh. Benar-benar nggak bau gitu. Sama organik itu taruh di bak. Tinggal masif apa enggak ya kita gerakinnya ke masyarakat ya Pak ya? Nah itu yang kadang Berarti Komisi C siap support untuk itu ya Pak ya? Ya kalau kita siap sekali. Ini arah-arahnya saya mau ke proposal nih. Untuk pengolahan sampah nih. Oke, setelah satu ini kita akan segera kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Pada hari ini kami Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY melakukan penegasan kembali pada 10 aspek fakta integritas yang merupakan komitmen kami di dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua pegawai di lingkungan Biro PIWPP, dan dengan harapan mampu memberikan upaya pengendalian, pencegahan, dan mengingatkan kembali kepada kami semua terhadap tugas dan pokok kami di biro ini. Semoga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih.
Janjian Giyanti menjadi tonggak bagi Pangeran Mangkubumi mendirikan peradaban di antara lorong Merapi, Laut Selatan Jawa. Lorong yang menumbuhkan keharmonisan antara keistimewaan Jogja dengan berbagai ragam hayati, budaya, dan keindahan alam menghadirkan Geopark Jogja. Ragam situs geologi terbentang indah, tempat bernaung berbagai ragam hayati. Tradisi budaya yang terus lestari mengakar di setiap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bersiaplah menjelajah pesona Yogyakarta dalam setiap jengkalnya. Mengarungi pesona keindahan alam dan keunikan budayanya memberikan pengalaman yang istimewa. Alam memberi kita kehidupan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Hamemayu Hayuning Bawono. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membahas mengenai bagaimana kebijakan untuk peran CSR sendiri untuk menyelesaikan pengurangan sampah di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul. Sudah banyak masukan tadi seperti yang disampaikan Pak Lili, gimana kalau misalnya masing-masing tempat makan gitu ya, itu selesaikan dulu sampah organik. Yang paling ribet adalah sampah organik yang tercampur anorganik. Nah ini yang nggak selesai di situ. Di saat itu sudah terpilah, saya yakin ini bukan menjadi sebuah kata sampah, karena anorganiknya sendiri udah ada nilai, organiknya bisa diselesaikan, bahkan turunannya bisa banyak. Pak Lili sudah melakukan sendiri di rumah gitu. Saya harap kalau anggota dewannya sudah melakukan hal seperti ini yang patut dicontoh. Jadi supaya tidak terjadi lagi timbunan-timbunan sampah yang ada di pantai selatan. Pak Tri, dengan masukan-masukan yang ada dari dewan, kemudian mungkin juga ada dorongan dari dewan, ayolah segera dibikin undang-undangnya dan segala macam, nanti yang bergerak juga beliau karena legislasinya juga ada di beliau ya. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk penyelesaian masalah sampah ini di Pansela? Ya, saya menjadi terinspirasi dari Pak Lili tentang pentingnya regulasi ya. Kalau regulasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, itu daya laku regulasinya agak jauh dari masyarakat. Oke. Kami ingin ketika di level kalurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat pada masyarakat dan mempunyai kewenangan legislasi juga di tingkat kelurahan, bukan kelurahan loh, kalurahan. Kalurahan, Itu kalau bisa menciptakan perka tentang sampah, itu saya yakin keren Pak ya, lebih keren dibanding mungkin perda atau seperti itu. Dan mungkin bisa mengelola keuangan juga untuk membiayai pengelolaan kebersihan. Misalnya yang di pantai-pantai itu, ya kan terus terang saja tipologi wisatawan yang masuk ke Samas, ke Parangtritis, itu kan menengah ke bawah. Nyampahnya bukan main loh itu. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu masuk bis itu, jajan orang yang Parangtritis Mbak. Betul. Bawa box itu. Dia ninggalin sampahnya di situ. Ninggal sampah di sana gitu. Kalaupun jajan di Parangtritis yang dibeli itu es teh jumbo yang harganya 3.000 itu kapnya tuh setinggi gini plastik gitu. Sedotannya gede dawu itu ya. Jadi gue ngelola itu lebih dari 3.000 rupiah untuk biaya lingkungannya itu. Padahal kalau dijual sekilonya cuma 800 ya Pak? Atau top mie.
Itu semakin nggak terolah, bahkan itu pakainya pakai styrofoam gitu ya. Iya. Nah, itu kan misalnya ada perkal yang kemudian kaluran tersebut ada objek-objek wisata. Gimana tanggung jawab wisatawan yang membuang sampah itu? Sekaligus dikutip sekalian aja. Iya. Pungutan kalurahan kan bisa itu, karena membuang itu gitu ya. Itu nggak butuh waktu lama ya Pak Lili kalau bikin perkal ya Pak? Ya setahun pasti bisa lah itu. Nggak, artinya tidak panjang, yang membutuhkan waktu panjang. Iya, dan yang jelas nggak perlu studi banding lah kalau gitu. Iya. Gimana Pak Lili? Langsung gitu. Pertanyaannya kan begini, bikin perkal itu outcome-nya apa, gitu kan, jelas di situ. Kita bisa bikin aturan, tapi iki opo njuk arep ngopo. Kalau cuman dikasih beban misalnya denda dan sebagainya. Terus mau diapain nanti ke depannya? Ya ini berarti bungkalnya juga susah. Bungkalnya harus jalan dong Pak untuk mengelola itu. Makanya kalau tadi saya sempat menyebutkan tempatnya Mas Wahyudi yang sudah tidak jadi lurah sekarang. Iya, bisa buat contoh. Bisa buat contoh. Nah, dari situ pemerintah dia juga support. Akhirnya Daesnya juga masuk kok di sana. Ada duit Daes masuk di sana untuk bagaimana melakukan sebuah proses membelanjakan alat pengolahan sampah. Semilahan ya. Jadi bikin narasi dulu. Narasinya perkal ini untuk di situ kan ada kajian pasti. Dari semua warga, RT RW, pedukuhan dan sebagainya itu penghasilan sampahnya. Sampah yang ditimbulkan itu berapa per harinya, berapa per bulannya, berapa per minggunya. Dari situ. Terus kemudian seandainya kita bikin alat pengolahan sampah, alat pengolahan sampah itu bisa mengolah berapa banyak? Bisa mengolah berapa banyak, kan gitu. Dari situ. Dan situ nanti akan muncul penghasilannya untuk BUMDesnya seperti apa, bungkalnya seperti apa. Dan itu dilakukan. Nah kalau seandainya pemerintah Komisi C itu sudah bikin kunjungan loh Pak di sana. Iya sudah kunjungan, sudah studi banding. Dan kita ada tulisan-tulisannya. Tapi paling tidak ini bisa untuk menyelesaikan piungan waktu itu kan gitu. Dan waktu itu kita juga kan pengen hutang juga toh Pak untuk penyelesaian utang loh gitu itu 100 miliar waktu gitu ya, Pak? Ya komisi nolak waktu itu. Karena bisa diselesaikan sendiri sebenarnya nggak perlu hutang dong. Komisi nolak. Jadi kalau mau hutang untuk bangun jalan saya boleh. Ya. Kami waktu sampaikan itu. Kalau mau hutang untuk bangun jalan silahkan. Dari 674 km itu 30% rusak berat, rusak ringan sama kritis. Dan gitu, termasuk jembatannya. Itu bisa selesai dengan 950 miliar. Paham bener karena beliau komisi C yang urusan-urusan itu. Kalau ditanya loh, komisi C DIY kok nggak bangun kabupaten, nah gue ngerampung kayak provinsi aja belum selesai. Nah kalau kita mau dorong ya, Pemda DIY atau pemerintah DIY hutang saja di situ. Nah, itu kalau mau ngomongin hutang ya. Nah, ini pengolahan sampah nih Pak. Nah, mungkin mumpung saya ingat juga, ada perusahaan yang tentang penyediaan lampu. Tapi ini coba bisa digeser juga untuk bagaimana penyelesaian sampah. Nah, kalau di pemerintah yang melakukan proses pilkada, mereka hanya memberi ruang waktu sampai 5 tahun, Pak Tri. Tapi karena di tempat kita tidak melalui proses itu, mereka memberi ruang sampai dengan 10 tahun. Bayar ngangsur. Nah, ini ada. Nah, kalau Pak Tri nanti minat ya nanti kita ngobrol. Iya. Saya enggak jadi calo ya, saya enggak jadi makelar tidak. Jadi saya pertemukan langsung, silahkan. Ada banyak hal yang sebenarnya pihak ketiga itu bisa support, bisa lakukan. Ini konteksnya bisnis ya, mereka bisnis. Tinggal payung hukumnya seperti apa, jangan sampai salah kan gitu. Kalau CSR beda lagi kan sudah. Nah, konkret mawon Mbak, kalau saya itu ya itu tadi sudah CSR-nya kalau memang ini ada duit kan, CSR itu bikin, jelas pasti ada. Nggak usah pakai regulasi sudah nggak perlu macam-macam. Kalau Bantul ini sudah ada, tinggal Ibu Ketua ini dealing dengan pasukannya, dengan teman-temannya, bagaimana kalau kita bikin kulaan bibit maggot. Beli di saya ya Mbak Erwin. Udah kayaknya udah jalan juga ada. Yang kita sekalian iklan boleh. Itu kan pansela. Iya kan Pak. Nah, begitu terus kotaknya seperti apa, taruh itu di semua tempat di sekitar rumah makannya ya. Rumah makan, penginapan dan sebagainya.
taruh di situ semua. Mereka dicat, Mbak. Terserah mau dicat kuning boleh, Mbak. Sampah biasanya kuning sama hijau. Biasanya sesuai dari pemberi CSR. Perusahaan yang memberi CSR pasti akan branding di situ. Maksudnya ini dasarnya gitu loh. Orang kan biar ingat kan gitu. Paham ya? Iya, paham. Jadi itu konkret, jelas. Terus kemudian edukasinya nggak berhenti di situ. Iya. Bikin kolam. Iya. Bikin kolam ikan misalnya. Kolam ikan itu, ini Mansela loh, ini kita bicaranya Mansela. Rumah-rumah penduduk juga. Ini saya jadi ingat, jadi kalau penyelesaian sampah yang tadi organik dan anorganik jadi satu, kasih maggot akan tersisih sendiri, Pak. Betul. Organiknya tersisih. Bahkan anorganiknya ada yang kemakan loh. Kardus itu dimakan nanti. Dimakan, betul. Itu dimakan. Kardus itu saking dinyungeleh tuh. Saking nggak dimakan itu sengaja. Ya, itu pasti dimakan. Oke, baik. Jadi butuh langkah konkret dalam. Udah nggak usah terlalu banyak aturan lah. Ini buat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di masyarakat. Dan itu multiplier efek. Ada nilai ekonominya. Terus kita pelihara ayam, nggak usah di kandang ayamnya, diliarin aja, ya kan? Nggak ada repot, orang nggak kandang biaya dan sebagainya, susah. Udah diliarin aja, terus nanti maggot itu buat pakan, bisa. Atau yang organik tadi juga bisa buat pakan. Kolam juga bisa, dikasih buat makan ikan. Misalnya gurame, nanti pas nggak punya duit untuk nomor beras, tinggal diciduk, dijual di, jangan makan maggot, ya kan? Di ikannya diciduk, ditaruh di pasar buat nempur beras bisa. Dan ikan itu nek mau mati lapar itu nggak rewel, nggak teriak-teriak. Kalau kambing kan teriak-teriak. Kalau ikan nggak rewel ya. Dan kalau mati jadi batang gitu kan, jadi apa namanya, boson di sana ya Mbak? Bangkai ya. Jadi bangkai tetap bisa buat makan. Dimakan halal. Kalau ayam, kambing enggak. Kalau ikan nggak kenal tiren, Pak ya. Iya, makanya hal-hal seperti itu kita mainkan. Siap. Ini sudah ada contoh konkret yang Pak Lili sudah sampaikan untuk teman-teman di Pansela. Siapa tahu ini bisa juga nanti dikombin dengan CSR dari Mbak Erwin dan juga kebijakan-kebijakan yang nanti akan lebih tegas lagi nih oleh pemerintah gitu ya. Mbak Erwin, dari Mbak Erwin sendiri dari CSR Bantul gitu. Kedepannya harapannya apa dengan adanya kolaborasi ini, Mbak? Ya, jadi terima kasih sekali ya, banyak masukan dari beliau Pak Tri, Pak Lili. Ini nanti akan kita coba kita rangkum dan kita usahakan untuk kita praktekkan di Kabupaten Bantul. Walaupun sebenarnya sudah sekian persen kita praktekkan juga kayak pengelolaan maggot kayak tadi sudah, tapi hanya di beberapa titik. Nah, belum masif ya Mbak ya? Iya, belum. Apalagi yang Pansela ini kan memang belum ya. Dan di Forum CSR sendiri ini kan ada dari Asosiasi PHRI yang pengelolaan hotel dan restoran. Nah, itu kemarin juga kita coba bagaimana di PHRI sendiri itu mengedukasi di perusahaan-perusahaan masing-masing untuk menyelesaikan sampahnya seperti yang disampaikan Pak Lili sendiri. Jadi memang kedepannya ya nanti kita Forum CSR akan mencoba membantu, jangan sampai CSR tersebut, uang tersebut katakanlah diberikannya tidak tepat, seperti yang disampaikan tadi. Jadi karena di sini tergabungnya juga dari beberapa perusahaan dan asosiasi, nanti ya otomatis akan kita edukasi juga di situ. Kayak kemarin yang di Ngosari, baik di tempatnya Mbak Vira ya kalau nggak salah itu kan kita juga memberikan sesuatunya sesuai dari kebutuhannya, tidak asal uang itu diberikan sudah gitu, tidak. Tapi jadi lebih ke alatnya apa yang dibutuhkan. Iya, alatnya apa yang dibutuhkan. Kalau duit habis Mbak, serius belum sampai ke masyarakat. Ini seperti apa pengembangannya? Seperti Mbak Vira kan ada kelanjutan juga sampai di pengelolaan yang membuat maggot tadi ya Mbak. Nah itu bisa menjadi contoh ataupun embrio di tempat-tempat lain juga. Oke, baik. Terima kasih sekali. Ini waktu yang kurang sebenarnya untuk membahas mengenai pengolahan sampah. Tapi apapun itu kita sudah banyak diskusi dan sudah ada beberapa masukan. Bukti konkretnya seperti apa yang bisa dilakukan di lapangan dan tinggal gas aja gitu ya. Karena kalau berbicara mengenai CSR, payung hukum di Kabupaten Bantul sudah jelas, tinggal nanti mudah-mudahan bisa dicontoh untuk kabupaten kota yang lain. Begitu, terima kasih Pak Lili. Mbak Erwin matur nuwun, Pak Tri terima kasih, semangat terus untuk Panjenengan Sutoyo. Dan pemirsa demikian tadi
Tema kita hari ini dalam bincang hari ini mengenai bagaimana kebijakan peran CSR dalam pengurangan sampah di kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat selalu, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.